Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat YouTube di channel Wansdog. Sehat dan sukses selalu. Sobat YouTube, seperti yang saya uraikan pada vlog sebelumnya, bahwa ada 5 gunung tertinggi di Jawa Barat dan 3 gunung sudah saya jelaskan, yaitu Gunung Ciremai, Gunung Pangrango, dan Gunung Gede. Selanjutnya saya pada kesempatan ini akan menyajikan gunung tertinggi ketiga di Jawa Barat, yaitu Gunung Cikuray. Mari kita simak sobat-sobat. Gunung Cikuray atau Cikuray adalah sebuah gunung bertipe stratovulkano yang terletak di daerah Manggung, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Gunung Cikuray yang mempunyai ketinggian 2.821 meter mdpl, tidak mempunyai kawasan aktif, tidak mempunyai kawah aktif, dan merupakan gunung tertinggi keempat di Jawa Barat setelah Gunung Ciremai, Pangrango, dan Gunung Gede. Gunung ini berada di perbatasan Kecamatan Bayongbong. Dari sini kita bisa naik melalui jalur Ciledug atau Kampung Jambansari, Cikajang, Kiara Janggot, dan Daye Manggung. Gunung Cikuray merupakan gunung yang kaya akan kisah dan juga peninggalan sejarah yang bisa dijadikan sebagai sumber pengetahuan. Gunung Cikuray juga merupakan saksi sejarah bagi hal-hal yang bersejarah di wilayah Kabupaten Garut. Sebelum dikenal sebagai Gunung Cikuray, menurut naskah-naskah kuno yang ditemukan di kawasan kaki Gunung Cikuray, Gunung Cikuray di dalam naskah kuno disebut sebagai Gunung Larang Slimanganti. Menurut tokoh masyarakat Sunda yang berasal dari kata penguraian. Kata penguraian ini merujuk pada silsilah keturunan raja yang mencari ilmu di Gunung Larang Slimanganti yang diuraikan silsilahnya sehingga gunung ini dikenal dengan nama Gunung Cikuray. Pada abad ke-17, Gunung Cikuray menjadi mandala atau pusat pertapaan dan pusat ilmu pengetahuan bagi kerajaan Pajajaran. Hal ini dibuktikan dengan adanya naskah kuno yang disimpan di situs Kabuyutan Ciburuy, yang dimana di dalam naskah tersebut dijelaskan bahwa Gunung Cikuray ini dijadikan tempat pertapaan para raja-raja. Iklim di daerah Gunung Cikuray dan sekitarnya dikategorikan sebagai daerah beriklim tropis basah, humid tropical climate. Curah hujan di sekitar Gunung Cikuray mencapai 3.500 sampai 4.000 mm dengan kalkulasi bulan basah 9 bulan dan bulan kering 3 bulan, dan juga variasi temperatur dari 10 derajat Celcius hingga 24 derajat Celcius. Kompleks Gunung Cikuray merupakan bagian dari rangkaian batas hidrologi yang membagi 2 kelompok besar daerah aliran sungai atau DAS di bagian utara dan di bagian selatan Jawa melalui punggung-punggung bukit maupun pegunungan. Rangkaian batas hidrologi tersebut membentang antara timur dan barat Pulau Jawa. Bagian lereng timur hingga selatan Gunung Cikuray masuk dalam sistem Das Cibulan, di mana anak-anak sungai yang berhulu di lereng gunung tersebut bergabung dengan aliran utama di dalamnya, mengalir menuju pesisir selatan Jawa hingga bermuara di Samudra Hindia atau Samudra Indonesia. Sedangkan bagian lereng sebelah barat hingga ke utara masuk ke dalam sistem Das Cimanuk, di mana aliran anak-anak sungai yang berhulu di lereng Gunung Cikuray tersebut bergabung dengan aliran yang lebih besar di bawahnya, mulai dari Cikajang hingga Garut. Aliran tersebut bergabung dengan aliran utamanya, yaitu Sungai Cimanuk, mengalir menuju pesisir utara Jawa hingga bermuara di Laut Jawa. Sebagai gunung yang melewati beberapa wilayah kecamatan ini memiliki berbagai jenis hidup hutan di dalam satu gunung.
Beberapa jenis hutan diantaranya hutan dipterokarp bukit, yaitu hutan yang terletak di ketinggian 300 sampai 750 mdpl. Kemudian hutan dipterokarp atas yang terletak di ketinggian 750 sampai 1200 mdpl. Selain hutan dipterokarp, Gunung Cikuray juga memiliki hutan montana atau hujan tropis dan juga hutan Ericaceous, yaitu hutan yang terletak di atas ketinggian 1500 mdpl. Karena terdapat hutan, tentu saja terdapat flora dan fauna yang hidup di hutan tersebut. Namun, tidak ada keterangan yang pasti yang menyebutkan jenis flora dan fauna khas Gunung Cikuray. Berkeliling di kawasan hutan ini, Anda akan menemukan berbagai macam tumbuhan seperti pohon rindang nan megah, seperti pinus maupun bambu. Bunga-bunga berwarna-warni serta dedaunan yang cantik juga menghiasinya, semakin menambah daya tarik Gunung Cikuray. Menurut keterangan dan pengalaman para pendaki, ada beberapa jenis flora dan fauna yang sering ditemukan di Gunung Cikuray. Fauna yang sering ditemukan di Gunung Cikuray diantaranya macan tutul, burung haur, perak, hingga ular sanca batik. Sedangkan untuk flora yang sering ditemukan di Gunung Cikuray diantaranya pohon pinus, merkusi, akasia, edelweiss Jawa, cemara gunung, pohon puspa, dan pohon soro. Flora yang melimpah di Gunung Cikuray memberikan lingkungan yang ideal bagi berbagai jenis satwa liar. Pada perjalanan pendakian, Anda dapat bertemu dengan berbagai hewan seperti burung elang Jawa yang eksotis, rusa berbagai jenis, kemudian kera, serta reptil seperti biawak dan ular yang menarik. Selain itu, hutan-hutan di Gunung Cikuray juga menjadi rumah bagi serangga-serangga yang unik dan menarik untuk dijelajahi. Keindahan alam dan variasi flora serta fauna di Gunung Cikuray menjadikannya sebagai destinasi wisata alam yang paling memikat hati. Pendaki bisa menikmati petualangan, menghadapi tantangan saat pendakian, serta melihat panorama keindahan alam sepanjang perjalanan menuju puncak. Jadi, kamu menginginkan pengalaman alam yang tak terlupakan, tak ada salahnya untuk mengunjungi Gunung Cikuray ini. Bagi para pendaki yang hobi naik gunung, terdapat beberapa jalur pendakian ke Gunung Cikuray, antara lain jalur Pemancar dan Kiara Janggot yang letaknya di Kecamatan Cilabu. Kedua jalur ini berada pada titik berangkat yang berbeda. Jadi yang satu di Kiara Janggot, yang satu di Pemancar. Nanti kemudian kedua jalur itu bersatu di pertengahan gunung di ketinggian 1500 menjadi satu jalur dan menuju puncak. Pendakian di jalur ini terkenal ramah dengan medan yang mudah diakses, menjadikan pilihan favorit bagi banyak pendaki. Berikutnya, jalur Bayembong. Jalur ini lebih menantang dan memerlukan persiapan yang lebih matang karena medannya yang lebih curam. Jadi jalurnya relatif elevasinya lebih tinggi dan lebih menantang, lebih memerlukan kesiapan fisik dan mental. Jalur berikutnya yaitu jalur Cikajang. Jalur ini juga menjadi pilihan yang menarik dan dengan pemandangan alam yang indah selama pendakian. Dan titik startnya di Kecamatan Cikajang. Kemudian yang berikutnya jalur Tapak Gerot. Ini jalur yang akhir-akhir ini favorit karena sudah jalur lama, kemudian ditata dan dikelola dengan yang lebih baik, dengan fasilitas yang lebih lengkap. Jalur Tapak Gerot, jalur ini dikelola dengan baik dan memiliki base camp yang mudah diakses, cocok untuk pemula atau pendaki yang ingin berkemah. Yang penting sobat-sobat, pendakian melalui jalur manapun, perlu diingat bahwa medan di Gunung Cikuray cukup menantang dengan tanjakan yang curam dan berkelok-kelok. Perjalanan menuju puncak memakan waktu sekitar 6-8 jam di jalur manapun dan akan memberikan pengalaman pendakian yang penuh dengan tantangan. Dan kembali saya ingatkan, apabila sobat-sobat berminat mendaki, persiapkanlah segalanya secara matang, mulai dari fisik,
mental, finansial, perlengkapan yang dibutuhkan, dan informasi mengenai gunung yang menjadi tujuan. Dan jangan lupa sobat, tiap daerah mempunyai tata krama dan adat istiadat yang harus ditaati. Demikian pula Gunung Cikuray. Patuhi dan ikuti aturan dan adat istiadat setempat, karena itu akan membawa kebaikan bagi sobat-sobat. Selamat mengunjungi Gunung Cikuray, sobat-sobat. Sekian sobat-sobat vlog saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya. Insya Allah pada kesempatan berikutnya saya akan menjelaskan gunung tertinggi kelima di Jawa Barat, yaitu Gunung Papandayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.